Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera, sukacita daripada Kristus Yesus boleh melimpah memenuhi kehidupan kita. Dia yang baik, Dia yang Alfa dan Omega, yang selalu memimpin hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Dia. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik kasih-Nya. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Dialah Alfa dan Omega. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukurlah sebab Ia baik. Amin kasih-Nya.
Dia layak, Dia layak, terima puji, hormat, syukur. Kita katakan Hosana, 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 Hosana yang ditinggi, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hati kami bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana, haleluya, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, haleluya, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hati kami bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, sekali lagi Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Hosana yang ditinggi, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan, sebab Engkau saja Allah yang layak terima pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Patutlah kami Tuhan bersyukur kepadamu, meninggikan Engkau, mengeluh-elukan Engkau. Engkau kami agungkan pada saat ini. Roh Kudus, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Hingga kami pulang ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, untuk kami tetap semangat dan cinta dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita tahu firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Oh haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
akan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Kita katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Oh haleluya. Kita katakan Kaulah satu-satunya, satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinan untuk sinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku dan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran
keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Angkat pujian ini. Dia yang berkata kepada kita melalui firman-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Maka selanjutnya serah kepada Bapak Gembala. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja.
terbang dengan sayap. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantilah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang patut disembah pagi ini. Tidak ada lain selain Engkau Bapa. Dengan sayap-Mu kami pasti akan terbang tinggi di atas badai hidup. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi hari ini senang sekali saya kembali boleh bersama Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi beribadah bersama ya. Hari-hari ini seluruh rakyat Indonesia merasa bersyukur. Mengapa? Karena pandemi COVID-19 telah berubah status dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa tergelitik ya. Apa toh bedanya pandemi dan endemi itu? Saya coba cari di Google. Ternyata ada 3 Bapak Ibu. Pandemi, endemi, dan epidemi. Jadi pandemi itu penyakit yang menular dengan dahsyat ya. Dan hampir di seluruh dunia semua terkena penyakit itu. Dan COVID-19 bisa kita lihat saat virus varian Delta ya. Sampai anak saya harus opnam dan mondok. Dalam hitungan hari, kalau terlambat, game ya. Wah, itu pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakkan buat kehidupan kami sekeluarga. Nah, endemi itu penyakit yang sudah agak reda ya. Dari virus Delta kita lihat sekarang virusnya akan Omikron ya. Nah, itu sudah mulai mereda dan ternyata endemi itu adalah penyakit menular yang pada area tertentu seperti DPD ya, demam berdarah dengue ya. Itu kan daerah-daerah tertentu yang terkena. Dan epidemi itu penyakit menular karena manusianya yang kurang bisa diatur.
Misalnya saja rokok menyebabkan kanker, merokok nggak habis-habisnya, ya. Sanitasinya kurang bersih, disuruh cuci tangan nggak cuci tangan, sembarangan hidup. Akhirnya terkena epidemi. Seperti misalnya di satu daerah di daerah Indonesia yang nggak perlu saya sebut nama, itu kena epidemi waktu flu burung terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur karena pemerintah sekarang sudah merubah dari pandemi menjadi endemi, ya. Nah, pada kesempatan ini kita wajib mengucap syukur kepada siapa? Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya terus bersyafaat kiranya pandemi COVID-19 dihentikan dari seluruh bumi Nusantara. Setiap malam saya bersyafaat, saya dengan Bu saya. Ya. Saya yakin dan pasti Allah yang saya sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang di atas COVID. Pagi ini saya tidak akan berbicara tentang COVID terus, nanti habis waktunya. Saya akan sampaikan tema kita triwulan yang pertama ini, yaitu Growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus, dari Efesus 4 ayat 15, dan subtemanya pagi ini adalah Grow is a process, ya. Jadi pertumbuhan itu adalah suatu proses. Kita akan buka Alkitab kita, membaca surat Galatia pasal 5 ayat 25 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal 5 ayat 25 sampai dengan 26 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Rohnya ditulis di Alkitab dengan huruf besar, berarti roh Allah, ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, nats kita atau ayat mas kita, ayat perenungan kita terdapat dalam Filipi 2 ayat 12. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12, di sana ditulis, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waktu saya baca Alkitab, saya tuh dalam hati juga geli, ya, tertawa dalam hati. Rasul Paulus kok iso-isone, ya, di Alkitab ditulis, hai saudara-saudaraku, ya, kok pakai hai barang loh. Saya itu, wah, zaman dulu kok ya ada ya orang pakai bahasa-bahasa yang rodok modern, ya. Enggak langsung saudara-saudaraku, enggak. Hai saudara-saudaraku. Ini berarti seruan. Hai saudara-saudaraku, ya, kata ayat, yang kekasih, kamu senantiasa taat. Untuk taat aja belum tentu loh semuanya taat. Ini Paulus ngomong untuk yang taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kesadaran. Tidak, kalau ada Rasul Paulus, wah, taatnya bukan main. Sepertinya rapi semua. Tidak kelihatan pemimpinnya, kembali lagi, ya, seenaknya sendiri. Manusia kan gitu, ya. Harus kita akui, dulu waktu saya buka percetakan kan seperti itu. Sampai orang lapor sama saya, Pak Hosea, kowe iki nak balik omah mangan siang, pegawaimu do turu.
Saya hitungannya sudah ndak hitungan meh tidur pandak. Pokok sebulan itu aku masih untung ndak, gitu aja sudah. Kalau tiap kali saya ngurusi orang tidur, ya ndak bekerja. Waduh, saya mungkin ndak sampai hari ini. Sudah game over. Ya. Sudah biar. Nah, saya jawabannya wis ben meh turu terserah, pokoknya aku nang kono siap. Dan aku catat hasilnya, kowe sedino nyetak berapa. Kan catatan ada. Kamu mau kerja, mau tidur, terserah. Nah Bapak Ibu, kita lihat ya, Rasul Paulus sampai menekankan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah Bapak Ibu, ayat ini menjadi perdebatan seru antara penganut faham keselamatan karena kasih karunia Allah dan keselamatan ya karena perbuatan baik atau usaha kita. Wah, ramai banget. Enggak bisa tuh ya. Mosok kita seenaknya sendiri selamat, enak wae gitu ya. Ngomongnya kan gitu. Tapi untuk menjawabnya dengan benar, standar jawaban itu adalah Alkitab. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini firman Tuhan loh, yang ngomong bukan pendeta, bukan guru agama, tapi Alkitab firman Tuhan berkata, kamu diselamatkan karena pemberian Allah. Itu bukan hasil diulang lagi oleh Rasul Paulus. Pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah aku mbeden isa HP aku toh. Isa setia aku. Wis to takokno wong-wong, ani isa setia aku. Isa HP aku. Nah, Bapak Ibu, itu manusia, tetapi di hadapan Tuhan kamu diselamatkan karena pemberian Allah. Jangan sampai ditulis oleh Rasul Paulus ada orang yang memegahkan diri. Tidak perlu sombong rohani. Levelnya dia itu belum seberapa dibandingkan saya. Coba aja dengarkan khotbah-khotbahnya. Kan masih bagus saya. Nah Bapak Ibu, jadi yang benar menurut Alkitab, karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Tidak usah berbantahan lagi, nggak usah berdebat. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, maka kita itu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena apa? Karena kita ini milik Allah. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu menjadi milik Allah. Ayat lanjutannya pada ayat 10 ditulis dalam Efesus pasal 2 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah itu mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Nah kalau kita sudah diselamatkan, kita wajib berbuat baik. Kita wajib berbuat baik. Ini yang namanya proses. Ini yang namanya proses yang akan kita bicarakan pagi ini. Grow is a process. Ini namanya proses. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, di sana firman Tuhan berkata dengan jelas dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ya. Sebab kamu telah dibeli, ya, ditebus, dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini namanya proses. Nah, saya mencatat ada 3 hal yang perlu diperhatikan dengan grow is a process. Ada 3 hal, ya. Pertumbuhan itu adalah suatu proses. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Wis pokoknya aku janji mulai sisok aku dadi wong apik tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Hanya oleh seorang pendeta, ya, ngaku dosa, tidak mungkin. Hanya Roh Kudus. Manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi jelas sekali kok firman Tuhan itu jelas. Ya. Bahwa roh yang memberi hidup. Contohnya apa? Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelumnya adalah seorang yang mati secara rohani. Ya, dia ahli Taurat. Karena muridnya guru besar Gamaliel. Ahli Taurat, benar. Tapi perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan buah-buah roh. Ya. Dia pergi kemana-mana, dia bantai pengikut-pengikut Tuhan, dia pikir sudah berbuat baik untuk Allahnya, menurut Taurat. Tapi saat roh Allah menegur dia jatuh tersungkur dalam perjalanan ke Damsyik. Dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saat itu Saulus bertobat dan namanya diganti menjadi Paulus. Hanya roh yang bisa membuat kita itu berubah. Tanpa roh mustahil. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya akan cepat. Orang yang telah dihidupkan roh akan menyadari bahwa hidupnya itu adalah milik Yesus. Orang yang telah dihidupkan oleh roh menyadari, sadar bahwa hidupnya itu adalah milik Yesus. Ya. Pada ayat 24 dari Galatia tadi dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Nah, kita lihat Paulus di dalam ayat 24 tadi yang kita baca. Ya. Jelas dia mengatakan dalam suratnya dalam Galatia ini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kata menyalibkan dalam bahasa aslinya ditulis stauroo. Ya. Artinya apa? Kita disalib. Segala perbuatan daging itu sudah tidak dilakukan. Bukan karena kekuatan kita. Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu yang benar. Ya. Jadi kata yang menyalibkan ini merupakan metafora atau perubahan. Ya, perubahan dari sikap seorang percaya yang meninggalkan cara hidupnya yang lama, ya, kedagingan tidak lagi memerintah atas kita, tetapi Kristus yang
memerintah kita oleh Roh-Nya. Kalau Bapak Ibu sudah mendalami ini, otomatis kok Roh Tuhan itu menegur. Kamu itu salah. Yang benar gini loh. Yang benar itu gini. Pasti itu, pasti. Saya alami itu. Nah di ayat 16 sampai dengan 18, Galatia pasal yang kelima itu, ya, ayat 16 sampai dengan 18 tidak perlu saya baca. Ya. Paulus juga membahas tentang dua pilihan. Ada dua pilihan. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kita dihadapkan dua pilihan. Memang Rasul Paulus katakan, ketika aku akan berbuat baik, yang jahat itu muncul. Akhirnya tidak sido lagi. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang jatuh bangun. Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, Allah tidak menghendaki seperti itu. Kita harus menjadi jemaat yang benar-benar qualified di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang netral. Setiap orang percaya harus memilih untuk hidup dipimpin roh atau hidup dipimpin daging. Netral tidak ada. Ya. Nah, daging dan roh adalah dua hal yang berlawanan. Jadi tidak mungkin orang yang hidupnya dipimpin roh sekaligus dipimpin oleh daging. Jadi kita tidak bisa campur, terang dan gelap tidak bisa campur. Seperti saya tulis di renungan kekal di WA. Ya. Kalau ada terang pasti gelap akan hilang, pasti kelihatan. Ya. Kondisi hidup kita ini seperti seorang tahanan. Tidak punya hak, tidak punya kuasa. Paulus katakan, namun sebagai tawanan roh, aku dibawa roh ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ. Yang aku tahu adalah supaya Kristus dimuliakan di dalam aku. Hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Tidak gampang Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan itu bukan mengikut gereja, bukan mengikut agama, mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Jadi bukan mengikut agama atau gereja atau organisasi, tetapi mengikut Allah yang hidup di dalam Yesus. Jadi ada otoritas yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, bukan kita, tetapi Allah. Yang terakhir Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, grow is a process. Ya. Pertumbuhan itu adalah suatu proses. Ya. Dalam Filipi 3 ayat 13 di sana ditulis, Filipi 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hidup kita ini tidak boleh diintimidasi. Oh saya wong masa lalu muka gitu kok. Khotbah kaya ngono. Kowe iki sapa? Kayak cilik seneng tukaran. Geng-gengan. Kok kan sekarang sampai teman saya bilang gini, pendeta Bacuan ya, itu teman saya lama waktu di
waktu saya masih sekolah ya. Yang pendeta Wadwan beda, dia bilang gitu. Masa lalu, waduh. Saya dengan sahabat saya yang satu masih hidup sampai sekarang, yang satu sudah meninggal. Pergi mana-mana tuh bawa pisau. Bawa pisau. Hati-hati nak kamu berurusan dengan saya. Kamu yang mati atau aku yang mati. Tidak main-main loh Bapak Ibu. Saya ke Jogja bawa pisau. Sampai teman saya itu, saya gini kan pisaunya, dia dengan bantal di hotel itu ngawur aja. Diginikan blek ya. Ya akhirnya bantalnya itu robek ya. Nah setelah kita check out, pura-puranya nggak ada masalah. Padahal bantalnya itu robek. Jadi masa lalu saya itu bukan orang baik. Keliling Congyang tahu ya? Miras. Di daerah Gali-Gali. Lah namanya orang keliling miras kalau nggak tahu yang dijual terus bagaimana? Saya ngomongnya nggak bagaimana. Jadi kalau saya pagi ini bisa di hadapan Bapak Ibu, itu karena kasih karunia Allah, pemberian Allah. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, aku tak jadi orang apik, tidak bisa. Tidak ada buah yang tumbuh dalam semalam. Demikian juga tidak ada orang percaya yang dapat berbuah dengan sempurna dalam waktu semalam. Ya harus dan akan tumbuh dari waktu ke waktu. Kita harus membiarkan Roh Kudus membimbing kita. Ia akan mengarahkan kita masuk dalam proses pertumbuhan dan berbuah lebat. Kita harus rela masuk dalam proses. Di dalam proses Yesus akan membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Nah, itu yang dapat saya bagikan pagi ini. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, sama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, mari kita berdiri, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali,
melakukan perbuatan yang besar, bukan tempat tinggi bagai Raja Wali, yang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau dibentuk, diproses, dan tumbuh dalam proses bersama Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau kami tetap hidup. Diubahkan menjadi ahli-ahli waris surga. Dalam dimensi waktu kekekalan tanpa batas. Engkau tetap Allah yang dimuliakan. Kami sangat yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu lebih dalam lagi dalam hati kami. Sesampai di rumah kami boleh merenungkan kembali firman-Mu pagi ini. Karena waktu yang terbatas, tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus Allah akan menjabarkan lebih dalam lagi. Sehingga kami berubah menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada Bapak Manurung. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada buah yang tumbuh semalam. Hidup ini adalah proses, pertumbuhan itu adalah proses. Biarlah kita berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang lama itu berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita simak warta jemaat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Ibadah Abi pada hari Minggu 27 Maret 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GPI Hosana Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu
pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPI Hosana Semarang. Ibadah WBI pada hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Jumat ibadah kaum pria pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan melaksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Selesai ibadah, seluruh jemaat diundang untuk memberikan doa dan restu peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Daniel Hermanto dengan Saudari Levani Gunawan pukul 9 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian tidak ada latihan paduan suara begitu ya. Ya, demikian pengumuman. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala untuk mengakhiri dalam doa. Ya Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan. Hari Kamis nanti kita akan beribadah WBI ya, jam 5 sore, jam 17. Dan hari Jumat ada ibadah pria jam 18, jam 6 sore. Itu saja pengumuman tambahan biar menjadi perhatian ibu-ibu rumah tangga dan kaum wanita serta kaum pria di tempat ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dan sertai pagi ini. Kami tetap dan terus berdoa Tuhan, kiranya kasih setiamu Tuhan melawat menyertai jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu Bapa. Sehingga mereka melihat betapa dahsyat Allah yang disembah di dalam Yesus. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Haleluya. Bahkan Tuhan melindungi, menjauhkan dari pandemi COVID. Haleluya. Dimanapun mereka berada, mereka boleh sehat dan tetap sukacita selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Memuji kebesaran-Mu,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.